Di Palestina, sekarang telah eksis para keturunan Ba'alawi Yaman yang muncul sebagai pengkhianat. 3 di antaranya adalah Yosef Al-Haddad, Karim As-Sakop, dan Ishak Ibnu Smith. Ketiga orang tersebut gencar melakukan propaganda anti-Hamas dan anti-Arab, bahkan menyebarkan doktrin bahwa Palestina adalah milik Aulia Israel, mirip sekali dengan doktrin Ba'alawi Yaman yang mengklaim Indonesia sebagai milik Aulia Tarim. Inilah Yosef Al-Haddad saat berbicara di hadapan para anggota Knesset, Parlemen Israel sebagai pemegang otoritas tertinggi di negara Zionis itu. Munculnya berita ini semakin menegaskan stigma bahwa memang tak ada DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuh klan Ba'alawi Yaman. Justru yang ada adalah DNA pengkhianat. Mereka mengkapitalisasi agama demi tujuan duniawi dan kejayaan klan mereka. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian ungkapan terkenal Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Marilah kita buka catatan hitam sejarah klan Ba'alawi Yaman di negeri ini. Kita mulai dari sosok bernama Habib Abdurrahman Az-Zahir. Dia adalah seorang Ba'alawi Yaman yang pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai mangku bumi kerajaan Aceh, yang kemudian berkhianat kepada Belanda melalui politik membeli kebaikan musuh yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Habib Abdurrahman Az-Zahir berkhianat terhadap rakyat Aceh hanya karena suap senilai 10.000 gulden upeti dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah menikmati uang suap itu, Habib Abdurrahman Az-Zahir kemudian dikirim ke Hijaz atau Saudi Arabia saat ini. Pada tahun 1884, Christian Snokhorgronje yang saat itu tinggal di Jeddah dalam rangka mempelajari agama Islam, bertemu dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir di kantor Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah. Pertemuan yang sangat berarti bagi Snok, sebab dari Abdurrahman inilah ia mendapatkan banyak inspirasi untuk menaklukkan pribumi Hindia Belanda saat itu dengan cara menjadikan orang-orang Yaman sebagai kaki tangan Belanda. Menurut sejarawan Belanda Wim van den Dul dalam bukunya berjudul Snok, Biografi Ilmuwan, Christian Snokhorgronje menyebutkan bahwa Snokhorgronje mungkin telah mengenal Usman bin Yahya jauh sebelum ia bertugas di Hindia Belanda, tepatnya melalui Pandertjes di Hijaz yang dengannya Usman bin Yahya menjalin kontak secara intensif. Ketika pemerintahan kolonial Belanda tengah memberi perhatian besar pada pertumbuhan komunitas Hadramaut di Hindia Belanda, ulama Hadrami terkemuka seperti Usman bin Yahya sangat potensial untuk menjadi pimpinan yang sedang dicari-cari oleh Snokhorgronje. Jauh sebelum menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan Belanda, Usman bin Yahya bahkan telah memberikan sumbangsi besar bagi pemerintah kolonial dalam meredam perlawanan bangsa pribumi. Hal ini sebagaimana terungkap dalam buku berjudul Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands as Indies, A Biography of Sayyid Usman, karya sejarawan Belanda Nico J.G. Kaptein. Dalam karyanya tersebut, Kaptein mendedahkan bahwa reputasi Usman bermula ketika dia masuk ke dalam lingkungan kekuasaan kolonial pada tahun 1885. Tulisannya Ihwal Tarekat Sufi Naksabandiyah berjudul An-Nasihat An-Niko Lil Mutalabisin Bitorikoh dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menangani peristiwa Cianjur pada tahun 1885. Peristiwa bersejarah ini dikenal juga dengan nama Geger Cianjur 1885. Karya Usman yang anti Naksabandiyah ini dijadikan oleh Karl Frederick Hall, penasehat pemerintah kolonial Belanda waktu itu, sebagai dasar argumen untuk memerangi para pengikut tarekat Sufi Naksabandiyah di tanah Parahyangan, khususnya terpusat di daerah Cianjur. Nico Kaptein juga menegaskan peristiwa Cianjur menjadi sebuah momen untuk terciptanya kolaborasi antara Usman bin Yahya dan pemerintahan kolonial Belanda.
adalah Snokhor Gronje yang kemudian menjadi pelindung Utsman bin Yahya. Sejarawan Wim van den Dul juga menulis bahwa pada tahun 1886, Snokhor Gronje memuji Utsman bin Yahya sebagai sekutu Arab pemerintah Hindia Belanda. Dengan cara yang sama, Utsman bin Yahya juga menyadari bahwa Snokhor Gronje adalah pelindung potensial untuk dirinya. Setelah 1 tahun Snokhor Gronje memuji-muji Utsman bin Yahya, atas sarannya juga pemerintah kolonial Belanda kemudian menciptakan sebuah jabatan setengah resmi pada tahun 1887 di mana Utsman ditugaskan sebagai mufti Batavia. 1 tahun kemudian setelah pengangkatannya sebagai mufti Batavia, Utsman bin Yahya diminta menyusun sebuah doa khusus untuk Ratu Wilhelmina dalam upacara naiknya sang ratu ke singgasana, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1889. Utsman pun ikut serta dalam doa untuk sang ratu, memuji perlakuan kolonial yang menurutnya adil kepada Muslim Hindia Belanda karena membolehkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka dan menjaga keamanan dan keadilan dalam kehidupan negara, seraya mendoakan pula agar kerajaan sang ratu abadi memerintah di Hindia Belanda. Utsman membacakan doa untuk Ratu Wilhelmina itu di Masjid Pekojan, tempat kelahirannya, pasca sembahyang Jumat pada tanggal 2 September tahun 1898. Dia juga membagikan salinan doa itu untuk dibaca dalam sembahyang Jumat di seluruh Jawa dan Madura. Doa ini mengundang reaksi keras dari beberapa faksi komunitas Muslim dan Arab, baik di Hindia Belanda maupun di Singapura. 1 tahun kemudian, dalam sebuah surat yang dia kirim kepada Snokhor Gronje, Utsman bin Yahya yang lahir pada tahun 1822 itu menyatakan kesediaannya mengabdi kepada Belanda. Alhasil, pada tahun 1889, Utsman bin Yahya direkomendasikan untuk menduduki sebuah posisi di pemerintahan tidak lama setelah kedatangan Snokhor Gronje di Batavia. Pasca 2 tahun bekerja, titi mangsa tanggal 20 Juni tahun 1891, Utsman bin Yahya kemudian diangkat sebagai penasehat kehormatan untuk urusan-urusan Arab. Jabatan ini dipegangnya hingga ajal menjemput pada tahun 1914. Untuk memperteguh sikap pengabdiannya kepada pemerintah kolonial Belanda, Utsman bin Yahya juga menulis kitab berjudul Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah. Dalam koloponnya didapati keterangan jika kitab ini diselesaikan di Kampung Petamburan, Batavia pada tanggal 5 Zulqa'dah tahun 1307 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Juli tahun 1890 Masehi. Yang sangat menyakitkan bagi kita anak-anak bangsa, di dalam kitab ini tertulis bagaimana sikap dan pandangan Utsman bin Yahya yang menentang gerakan revolusi petani di Cilegon, Banten yang terjadi pada tahun 1888 Masehi yang melawan kebijakan kolonial Belanda. Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang ulama karismatik Banten yang juga seorang ulama tarekat Naqsabandiyah, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Utsman bin Yahya menyebut gerakan ini sebagai bukan jihad, melainkan sebagai perlawanan kaum setan. Dengan rangkaian sepak terjangnya seperti itu, tak diragukan lagi, Utsman bin Yahya, datuk klan Ba'alawi ini telah sepenuhnya mendedikasikan hidup dan kemampuan intelektualnya kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dia adalah seorang Ba'alawi Yaman yang loyal, yang bertungkus lumus atau berjuang keras untuk memberikan legitimasi agama kepada kekuasaan kolonial Hindia Belanda dalam meredam perlawanan bangsa pribumi. Inilah yang diharapkan oleh Snokhor Gronje sejak pertemuannya dengan Habib Abdurrahman Adjahir, Ba'alawi pengkhianat bagi rakyat Aceh di Jeddah pada tahun 1884 Masehi. Sejarawan Profesor Adjumardi Ajra dalam karyanya yang berjudul Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal menyebutkan bahwa sikap akomodasionis
Usman bin Yahya terhadap Belanda bukanlah satu-satunya. Banyak karya penting tentang orang-orang Hadrami memperlihatkan bahwa di Hindia Belanda mereka pada umumnya mendukung penguasa non-muslim di tanah kaum muslim, bahkan di tanah air mereka sendiri, Hadramaut. Sebaliknya, tegas mendiang Profesor Adjumardi, sebagian besar dari mereka dianggap mengabaikan masalah-masalah politik. Orang-orang Hadrami di Hindia Belanda mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum muslim pribumi sepanjang kepentingan mereka tidak dalam bahaya. Mereka hampir selalu memihak kepada pemerintah kolonial Belanda dalam konflik dan perang melawan kaum muslim pribumi. Menukil dari buku Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal, karya Profesor Adjumardi Ajra tersebut, maka diperoleh catatan bahwa Belanda mempunyai daftar panjang klan Ba'alawi atau disebut sebagai para Sayyid Hadrami terkemuka yang mendukung Belanda dalam upaya menumpas berbagai kerusuhan dan pemberontakan di kalangan kaum muslim lokal di seluruh Nusantara. Disebutkan di antara mereka adalah Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba, Sayyid Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin, Sayyid Abdullah bin Mashhur Al-Aidarus di Batavia, Sayyid Abu Bakar di Palembang, dan Sayyid Umar Al-Habsyi di Surabaya. Dalam banyak kasus, mereka dianugerahi gelar kehormatan oleh Belanda atas pengabdiannya. Wali Songo itu, saudara, berdasarkan ahli tarikh, di antaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mengobok-obok, nasab Wali Songo mereka mengobok-obok, saudara. Dari dulu, saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo. Sahabat netizen, menyimak rangkaian sejarah ini, apakah masih percaya pada narasi yang disampaikan Rizik Syihab tersebut? Sama seperti para datuknya terdahulu yang begitu pandai mengkapitalisasi agama untuk kepentingan klannya. Setelah nasabnya gonjang-ganjing, Rizik mulai mengaku-ngaku Wali Songo termasuk ke dalam nasab klan Ba'alawi. Padahal sebelumnya, Rabitoh Alawiyah menyebut bahwa keturunan Wali Songo sudah terputus. Nampaknya pengakuan Rizik itu hanya sia-sia. Terlebih-lebih, para juriah Wali Songo juga telah menetapkan bahwa nasab mereka sama sekali tidak berhubungan dengan klan Ba'alawi Yaman. 2. Karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo, yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Rizik Syihab sepertinya tengah mencari sekoci penyelamat di saat gelombang besar akan menenggelamkan kapalnya. Dengan klaim terbarunya bahwa bila nasab klan Ba'alawi Yaman dianggap palsu, maka nasab Wali Songo juga palsu. Rizik seperti baru terjaga dari mimpi buruk. Semua orang sesungguhnya sudah tahu ihwal kebohongan klan Ba'alawi Yaman. Catatan sejarah kalian penuh dengan intrik para pengkhianat. Siapa yang sudi percaya pada kata-kata Rizik yang penuh dengan diksi murahan itu? Semoga narasi singkat ini dapat menambah pengetahuan tentang kejahatan suatu kelompok imigran yang telah mengkapitalisasi agama demi keuntungan klan mereka sendiri. Mari gunakan hati nurani dan bertanya, masih pantaskah mereka dipercaya sebagai juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Kepercayaan itu sesungguhnya sangat mahal harganya, karena kepercayaan tidak mudah untuk diperoleh dan membutuhkan waktu, kesetiaan, dan konsistensi untuk membangunnya. Klan Ba'alawi Yaman telah meruntuhkan kepercayaan. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengkapitalisasi agama dan menjadikan kita sebagai budak mereka. Terima kasih telah membantu merawat, membangun, dan menjaga eksistensi channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.